Langsung aja, yuk mari kita bahas. Pemeran utama film ini bernama Joe, tapi nggak pakai taslim ya. Joe ini adalah guru musik honorer di SMP yang terlihat sangat antusias mengajar. Sayangnya, nggak semua murid tertarik dengan pelajaran musik Joe. Di tengah pembelajaran, kepala sekolah datang dan memberitahu Joe kalau dia diterima jadi pegawai tetap, bukan honorer lagi. Namun, ekspresi Joe nampak tidak terlalu berbahagia dengan kabar itu. Ia pun mendatangi butik ibunya. Berbeda dengan Joe, ibunya ini sangat bahagia mengetahui kalau Joe sudah diterima sebagai pegawai tetap dan mengingatkannya bahwa menjadi guru lebih baik dibanding menjadi musisi jazz. Joe yang murung mendengar perkataan ibunya, tiba-tiba mendapat panggilan telepon, yang ternyata telepon dari mantan muridnya dulu bernama Carly. Carly memberitahu bahwa ia sekarang bekerja dengan band milik Dorothy Williams yang merupakan idola Joe. Carly juga berkata bahwa mereka membutuhkan pemain piano dan mungkin saja Joe bisa tampil dengan Dorothy yang sangat ia idolakan itu. Joe pun sangat bahagia dan berkata dia rela mati jika bisa tampil dengan Dorothy, ya kayak sesumbar gitu ngomongnya. Ia pun dengan riang segera menemui band Dorothy lalu menunjukkan bakatnya yang memang luar biasa. Dorothy yang awalnya skeptis dengan bakat Joe lantas terkesima dan menerimanya untuk tampil bersama pada esok pukul 7 malam. Joe yang sangat bahagia pun pulang dengan riang gembira hingga tidak memperhatikan keadaan sekitarnya. Ia pun jatuh ke lubang dan tiba-tiba berubah menjadi makhluk kecil biru di sebuah tangga yang sedang melaju ke suatu cahaya besar. Ia lalu bertemu dengan makhluk yang sama dengannya. Makhluk itu pun memberitahunya bahwa ini adalah tangga menuju alam sesudah untuk orang-orang yang sudah mati. Joe pun gak terima kalau ia sudah mati sebab merasa kesuksesannya baru saja dimulai. Ia lalu berlari ke arah yang berlawanan menerobos banyak jiwa hingga jatuh melewati beberapa dimensi. Joe lalu terjatuh di alam yang disebut alam sebelum, tempat para jiwa dilatih sebelum dilahirkan ke bumi. Jadi kalau yang tadi itu alam sesudah untuk orang-orang yang telah mati, sedangkan alam ini adalah alam sebelum yang fungsinya untuk melatih jiwa-jiwa sebelum mereka dilahirkan ke bumi. Joe lalu bertemu dengan mentor bernama Jerry yang menjelaskan semuanya. Kalau di alam inilah semua jenis-jenis kepribadian diberikan kepada para jiwa. Mungkin dulu pas pembagian sifat, kalian dikasih sifat pemalas yang banyak banget ya, makanya lahirnya jadi hobi rebahan gini. Tidak hanya pembagian kepribadian, di alam ini semua jiwa gak bisa merasakan sentuhan, cita rasa makanan maupun rasa sakit. Di tengah penjelasan, Joe melihat sebuah lubang tempat para jiwa terbang menuju bumi. Ia pun mencoba untuk terbang, namun usahanya sia-sia karena dia selalu kembali ke tempat yang sama. Ia pun terpaksa menjadi mentor jika tak ingin kembali ke alam sesudah. Terry yang bertugas menghitung jiwa mengadu bahwa ada jiwa yang hilang dari perhitungan, namun Jerry mengelaknya. Terry yang gak terima pun mengecek jutaan file identitas jiwa untuk menemukan siapa jiwa yang kabur. Ya ampun, ini Terry kalau jadi mahasiswa pasti wisudanya cepat nih guys, saking ulet dan tekunnya. Joe yang udah jadi mentor kemudian mengikuti seminar yang disebut seminar dirimu. Di sini dijelaskan kalau calon jiwa bisa mendapatkan tiket ke bumi jika dia berhasil melengkapi kartunya, yaitu dengan cara menemukan apa yang diminatinya. Dia pun mendapatkan ide untuk menolong seorang jiwa menemukan minatnya, lalu mencuri tiket dari tangan jiwa tersebut untuk kembali ke bumi. Sayangnya, dia malah dipasangkan dengan calon jiwa bernama Dua-Dua, atau biar gampang kita sebut saja Opet. Opet adalah jiwa yang tidak tertarik untuk lahir ke bumi. Ia juga tidak pernah berhasil menemukan minatnya dan melengkapi tiket buminya. Bahkan mentor-mentor hebat sebelumnya menyerah terhadapnya. Ia berkata bahwa hidup di bumi tidak membahagiakan. Opet lalu memperlihatkan gambaran hidup Joe selama ini. Joe yang
melihat riwayat kehidupannya pun tersadar bahwa hidupnya selama ini ternyata biasa-biasa saja dan belum mencapai kesuksesan apapun. Hal ini membuatnya semakin ingin kembali ke bumi. Ia lalu memberitahu Opet yang sebenarnya kalau dia bukanlah mentor melainkan jiwa yang kabur dan ingin membantu Opet mencari minatnya agar dia bisa mengambil tiket Opet dan kembali ke bumi. Opet yang memang gak tertarik untuk lahir ke bumi pun akhirnya setuju. Mereka lalu bekerja sama untuk menemukan minat Opet dengan mendatangi ruang segalanya. Opet pun mencoba segala hal mulai dari mencoba menjadi pemadam kebakaran, atlet, ilmuwan, politikus, tapi nggak ada yang bisa membangkitkan minat Opet. Hingga akhirnya waktu Joe untuk mendampingi Opet pun habis dan harus kembali ke alam sesudah. Namun Opet menolongnya dengan meminta waktu tambahan. Mereka lalu ke ruang zona jasmani rohani. Singkatnya, zona ini adalah tempat bagi para jiwa yang terlepas dari raganya saking fokusnya atau konsentrasi terhadap sesuatu. Opet lalu mempertemukan Joe dengan kelompok Moonwind yang bisa mengembalikan jiwa tersesat. Kalau jiwa tersesat ini dia kayak orang yang udah terobsesi dengan pekerjaan atau depresi terhadap sesuatu hingga raganya kayak kehilangan jati diri gitu guys. Jadi jiwanya tersesat di alam bawah sadarnya. Oh iya, kelompok Moonwind ini belum mati ya guys, hanya saja mereka bisa ke alam bawah sadar. Sementara raganya masih ada di bumi, ya kayak paranormal gitulah. Joe pun meminta bantuan ke kelompok mistis Moonwind untuk dikembalikan ke bumi. Moonwind pun berusaha mengembalikan Joe ke tubuhnya yang sedang koma dan menerima terapi kucing. Joe yang melihat tubuhnya pun bergegas ingin kembali hingga tidak sengaja jatuh sembari menarik Opet. Saat kembali ternyata Joe malah masuk ke tubuh kucing dan Opet masuk ke tubuh Joe. Joe pun berusaha menjelaskan ke dokter bahwa mereka tertukar, namun tentu saja dokter nggak ngerti bahasa kucing. Mereka pun bekerja sama untuk kabur dari rumah sakit dengan susah payah karena mereka sama-sama belum terbiasa menggunakan tubuh baru mereka. Jiwa Opet yang berada di tubuh Joe pun bisa mengetahui seluruh isi otak Joe yang katanya hanya berisi tentang Jess dan wanita bernama Lisa. Tapi bukan Lisa Blackpink ya. Mereka pun mencoba menemui raga Moonwind yang katanya ada di sekitar jalan ini. Namun Opet sempat menyerah karena sedari awal dia memang gak menyukai hidup di bumi yang rame dan berisik. Joe lalu membujuknya dengan membelinya makanan yaitu sepotong pizza. Gak disangka-sangka ternyata Opet sangat menikmati perasaan tersebut, sebab itulah pertama kalinya ia mencoba makanan. Dan akhirnya ia pun mau melanjutkan perjalanan lagi. Mereka lalu berhasil menemui raga Moonwind dan sepakat melakukan ritual sore hari nanti. Saat di apartemen mereka, Joe meminta Opet untuk membersihkan dirinya dan memakai jas. Mereka juga ke salon teman Joe bernama Des. Sebelum masuk, Joe mewanti-wanti Opet agar duduk saja dan jangan berbicara banyak hal menggunakan tubuhnya. Namun Opet tetaplah Opet yang menceritakan banyak hal hingga membuat semua orang tertarik. Di sini untuk pertama kalinya Des menceritakan tentang dirinya. Kalau dulu Des ternyata ingin jadi dokter hewan namun mengurungkan niatnya sebab putrinya sakit dan membutuhkan banyak biaya. Joe yang mendengarnya pun tertampar karena selama ini ia tidak mengetahui banyak hal tentang sahabatnya. Sebab tiap kali ia datang, ia hanya membicarakan musik jazz tanpa pernah bertanya balik mengenai kehidupan Des. Di sisi lain, ternyata Terry berhasil menemukan data Joe dan menyusulnya ke bumi agar kembali ke alam sesudah. Sementara Opet yang berada dalam tubuh Joe bersenang-senang mencoba banyak hal yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Hingga saking petakilannya, celananya pun robek. Mereka terpaksa ke butik ibunya menggunakan kereta bawah tanah. Saat di kereta juga, Opet pertama kalinya mendengar permainan musik yang membuatnya terkesima.
Mereka pun tiba di butik ibunya, di mana ibunya nampak tidak senang mengetahui Joe akan perform musik lagi. Namun karena miskomunikasi antara Joe dan Opet, Opet malah memberitahukan segala hal yang ada di benak Joe ke ibunya. Akhirnya Joe memberitahu segala hal yang selama ini dia pendam, bahwa ia sangat menyukai musik jazz semenjak ayahnya mengenalkannya pada musik tersebut. Sedangkan ibunya sebenarnya nggak melarang Joe jadi musikus, hanya saja ia khawatir jika Joe berakhir seperti ayahnya yang gagal dalam bermusik. Namun untungnya kesalahpahaman bisa diatasi dan ibunya mendukung Joe sepenuhnya. Mereka lalu pergi ke tempat yang dijanjikan Moonwine untuk mengembalikan jiwa Joe ke tubuhnya. Joe yang nampak senang berbanding terbalik dengan Opet yang tiba-tiba tidak ingin kembali karena dia udah nyaman dengan bumi. Namun Joe bilang kalau Opet menyukai semua hal itu karena dia berada di tubuh Joe. Tapi Opet menyangkalnya dan mengatakan kalau dia akan tinggal lebih lama lagi di bumi. Ia pun kabur yang kemudian dikejar oleh Joe. Sayangnya mereka malah masuk ke dalam jebakan Terry dan kembali ke alam sebelum. Saat kembali ke alam sebelum, mereka lalu bertengkar saling menyalahkan dan ternyata kotak minat Opet telah terisi dan dia mendapatkan tiketnya ke bumi. Joe lalu marah dan bilang kalau Opet berhasil mendapatkan tiket bumi karena memanfaatkan tubuh Joe. Opet yang tersinggung pun kesal dan melempar tiket itu kepada Joe. Tanpa buang waktu, Joe pun kembali ke tubuhnya dan bergegas mendatangi pertunjukan. Meskipun terlambat, ia tetap bisa tampil dengan baik. Setelah pertunjukan yang ia nanti-nantikan selama ini berhasil dilakukannya, ia malah merasa biasa saja, tidak sebahagia yang ia kira. Ia pun pulang ke rumah dengan lesu lalu mengingat kembali saat Opet berada di tubuhnya, di mana Opet sangat bahagia terhadap hal-hal kecil yang ia alami. Hal itu mengingatkannya sewaktu dia masih kecil dulu, ia juga merasakan perasaan bahagia saat mencoba semua hal untuk pertama kalinya. Berbeda dengan dirinya yang sekarang, saat ia sudah dewasa, ia malah merasa segala hal hampa dan biasa saja. Musik jazz yang selama ini ia pikir ada tujuan hidupnya, ternyata bukan itulah yang ia cari. Karena teringat akan Opet dan merasa bersalah, ia lalu mencoba menemui Opet dengan cara memasuki zona raga dan rohani. Saat bertemu dengan Moonwine, Moonwine menceritakan kalau Opet sudah berubah menjadi jiwa yang tersesat. Mereka lalu berusaha menangkap Opet, namun Opet terus berlari dan tidak terkendali. Saat Joe berusaha berbicara dengan Opet, ia kemudian mengetahui seluruh kesedihan yang selama ini dipendam oleh Opet. Di balik sikapnya yang nakal, ternyata jauh di dalam hatinya dia merasa tidak berguna sebab tidak dapat menemukan bakatnya dan selalu gagal mendapatkan tiket ke bumi. Ini membuatnya merasa kalau dia memang gak pantas untuk dilahirkan. Hal itu diperparah dengan kata-kata pedas yang keluar dari para mentor-mentornya terdahulu, termasuk Joe yang mengatakan bahwa Opet tidak memiliki tujuan hidup. Joe pun berusaha memperlihatkan kembali kelopak yang ia bawa dari bumi dan mengingatkan Opet bahwa dia layak dan telah siap untuk hidup di bumi. Opet yang mendengar itu pun tersadar dan menerima tiket buminya kembali dari Joe. Joe berkata bahwa tidak apa-apa jika dia tidak bisa kembali ke tubuhnya. Dia sudah menjalani semua kehidupannya dan sekarang adalah giliran Opet. Ia pun mengantar Opet ke bumi. Saat sudah siap ke alam sesudah, ternyata Jerry memberi Joe kesempatan kedua untuk hidup dengan cara mengelabui Terry. Di sini Joe pun menerimanya dan berjanji untuk menikmati setiap menit hidupnya dengan baik. Tamat. Eits, jangan di-close dulu. Jadi menurutku film ini sangat bagus karena tanpa kita sadari kita adalah Joe. Terkadang kita terlalu berfokus untuk mengejar satu hal hingga mengabaikan hal-hal lainnya. Namun nyatanya setelah kita berhasil menggapai hal yang kita kejar itu, rasanya tidak sebahagia yang kita bayangkan. Jadi kalau menurutku berambisi itu perlu agar kita punya motivasi untuk tetap hidup. Namun jangan berlebihan hingga lupa menikmati dan mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup kita. Karena tujuan hidup bukanlah mendapatkan pekerjaan impian atau mendapatkan suatu hal, tetapi menikmati hidup itulah tujuan hidup yang sebenar-benarnya.
Sekian, kalau humornya kurang, maaf ya, soalnya film aslinya sendiri udah lucu, silahkan ditonton. Kalau mau nyari review yang banyak selipan humor garingnya, bisa cek di playlist channel ini ya. Bye-bye, arigato!